Ya, masyarakat umum juga harus mengetahui bahwa keberadaan kita itu secara khusus secara khusus memang kita dibentuk itu untuk membela kepentingan hukum semua anggota dan kader pemuda Pancasila. Itu secara khusus. Dan ya. banyak tuh Bang ya? Iya banyak. Tapi kan itu apa, pinjol itu rentenir yang sudah apa, yang sudah yang sudah perkara korupsi, narkoba dan perkosaan ya. Iya. Kita Konsen di situ. konsennya enggak di situ. Oh, enggak di situ. Artinya di luar di luar tiga dari- ini kita di enggak luar tangani. dari Bang Bayu, Bang Pran, selamat malam. Malam-malam. Selamat datang di podcast kami, ya Pemuda Pancasila On Air, Pensila, Penjaga Pancasila Multimedia. Siap. Bang Bayu di BPPH, Badan penyuluhan dan pembelaan hukum. Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila. Advokatnya Pemuda Pancasila. Apa tuh Bang? Itu dia. Jadi kita ini salah satu badan organisasi pemuda Pancasila yang berprofesi sebagai advokat. Jadi kita semua isinya itu advokat yang sudah memiliki kartu beracara. Jadi advokat aktif. Jadi semua anggota badan pasti punya kartu beracara. Ya, Termasuk Bang Pran. Ya. Bang Pran ini kalau kawan-kawan Pensila ketahui bahwa Bang Pran ini sekretaris Bang ya. Sekretaris BPPH. Bang Bayu ini ketuanya. Jadi badan ini memang baru dibentuk di pengurusan yang sekarang Bang. Ya. Jadi badan penyuluhan dan pembelaan hukum itu baru dibentuk. Ini keren sekali karena seperti ketahui masyarakat sekarang ini kadang enggan untuk ke lembaga hukum ataupun bantuan hukum karena mungkin masalah biaya dan segala macam. Ya. Nah, masuk ke hal itu Bang, bagaimana membuat masyarakat ini bisa tahu bahwa ini loh Pemuda Pancasila ini punya nih sarang bantuan hukum nih. Seperti apa? Mungkin Bang Pran gimana Bang Pran? Atau Bang Bayu? Ya. Silakan. Jadi salah satu tujuan BPPH itu dibentuk itu untuk menciptakan peran aktif Ormas Pemuda Pancasila dalam membudayakan kesadaran dan taat hukum serta menegakkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kalbar. Di situ yang harus kita garis bawahi itu menegakkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tapi Bang, namanya aja BPPH Pemuda Pancasila. Ya. Ini khusus untuk Pemuda Pancasila dan kader-kadernya atau bisa untuk masyarakat umum, Bang? Ya, ini perlu kita sampaikan masyarakat umum juga harus mengetahui bahwa keberadaan kita itu secara khusus memang kita dibentuk itu untuk membela kepentingan hukum semua anggota dan kader pemuda Pancasila. Itu secara khususnya. Tapi secara umumnya kita siap membantu atau membela masyarakat yang butuh mencari keadilan di situ. Seperti itu. Nah, masalahnya nih, Bang. Masyarakat ini kan kadang itu tadi saya bilang enggannya karena masalah pembelaan dan segala macamnya. Kalau masalah untuk kasus per kasus, kira-kira yang bisa ditangani oleh BPPH Pemuda Pancasila seperti apa nih Bang? Apa ada kasus-kasus tertentu yang ayo kita bela nih atau ada enggak bisa nih seperti yang lain aja? Ya. Gimana? Pada prinsipnya ya karena kita ini bergerak di semuanya adalah advokat. Semua kita bisa mendampingi di pidana, kita juga bisa mendampingi di perkara perdata, sekarang kan seperti perburuan, juga ada di pajak apa segala macam. Namun kita di BPH ini kita berkomitmen bahwa kita untuk perkara korupsi, narkoba dan perkosaan kita
konsen di situ. konsennya enggak di situ. Oh, enggak di situ. Artinya di luar di luar tiga ini kita di enggak luar tangani. dari perkosaan, Ya, korupsi dan narkoba. Nah, yang narkoba nih kawan-kawan muda gitu nih, Ya. janganlah narkoba. Ya. Tak ada yang mau bantu nanti itu. Ya. Bang kan? Benar. Artinya Benar. bahwa itu udah tingkat kejahatan serius mungkin Ya. Bang ya. Artinya bahwa apa sih nama hukumnya segala macam itu udah susah lah Bang ya buat Ya. dibela ya. Dia kalau tindak pidana itu Bang, dia kalau mereka ini kan udah ditentukan hukuman paling ringannya itu udah ada. Berapa pengeringannya itu Bang? Dia kalau narkoba itu minimal 4 tahun udah di tangan. Itu 4 tahun tahun tuh. belum pembuktian Belum tuh. yang lain-lainnya tuh Bang ya. Di tangan udah 4 tahun, paling rendah itu 4 tahun dia. Hukum mati Bang? Hukum mati udah di atas 5 gram itu udah masuk itu. Oke, lanjut Bang. Untuk BPPH sendiri, ini kan ada di Kota Pontianak. Ya. Apakah nanti akan ke kawan-kawan kabupaten, masyarakat kabupaten bisa, atau nanti akan dibentuk juga BPPH di tingkat kabupaten kota? Ya. Atau gimana Bang? Benar. Nanti kita rencana ke depannya arahnya itu memang seperti itu. Agar apa? Agar keberadaan kita BPPH ini semakin dekat di mana di setiap kabupaten kota. Kita akan bentuk di 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat gitu. Tapi nanti pusatnya ada di Pontianak Bang ya? Iya. Jadi Iya. kalau kawan-kawan pensil atau masyarakat Kalimantan Barat yang ingin mengadukan atau ingin minta bantuan ke advokasi hukum, itu bisa ke di Sekretariat MPW, Pemuda MPW, Pancasila di Jalan Pemuda Gajah Mada Pancasila. 70. Ya. Kawan-kawan BPPH akan selalu siap ada di tempat. Lanjut Bang, untuk kasus yang sudah pernah, karena saya pernah baca di koran beberapa hari yang lalu bahwa udah jalan nih, udah gerak nih kawan-kawan BPPH nih. Kira-kira apa tuh Bang? Yang kemarin tuh Bang, bisa diceritakan Bang? Betul lah cerita. Ya. Kalau memang boleh diekspos Bang ya. 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 Jadi kemarin itu dalam rangka memperingati HUT Pemuda Pancasila yang ke-62, kita ada membuka konsultasi hukum gratis seperti itu. Kemudian di mana di kegiatan tersebut ada salah satu warga yang mencari perlindungan hukum. Kenapa kita sampaikan mencari perlindungan hukum? Karena warga tersebut itu dia merasa takut, ini saya mesti berlindung kemana? Karena apa? Karena menurut dia kasus dia itu masih abu-abu, apakah dia benar bersalah atau tidak. Ya. Yang datang ke kita itu salah seorang buruh rumah tangga, ya. Dia terjerat dengan rentenir. Nah, bersama kita sudah ketahui lah bahwa kemarin sempat viral sampai ada atensi dari pemerintah juga kan terkait pinjol. Kalau pinjol itu kan untuk sekarang ya itu pinjaman online ya. Pinjaman online itu kan kalau kita kaji itu rentenir yang milenial, rentenir masa kini. Betul. Tapi kita lupa. Dan banyak tuh Bang ya? Iya banyak. Tapi kan itu pinjol itu rentenir yang sudah yang sudah digital, yang sudah digital. Tapi kita lupa bahwa masyarakat kita di sekitar kita itu masih banyak terjerat atau nggak bisa kemana-mana dengan hutang rentenir ini. Itu bisa dipidana Bang? Maksudnya pinjol-pinjol yang tanda kutip bermasalah itu bisa kita pidana? Iya, karena kalau dilihat ya, kalau kita kaji, jangankan terkait rentenir ini, pinjol aja itu, itu memang ada celah hukumnya, ada unsurnya ya, apabila dia melakukan penagihan itu dengan cara yang melanggar hukum seperti itu. Nah, itu juga masuk mungkin yang biasa kawan-kawan atau teman-teman dapatkan, penarikan mobil atau motor pinjaman di jalan, apa sih namanya sih? Mereka tarik di jalan, belum bayar nih kamu nih, kami tarik. Itu apa ada pidananya? Atau memang seperti itu prosedurnya Bang? Artinya kita minjam ke salah satu finance, kita mungkin nunggak 1-2 bulan, mereka datang ke jalan paksa tarik.
apakah itu SOP-nya atau itu ada pidananya, ada pelanggaran hukumnya di situ? Ya, kalau terkait apa itu kan pasti sudah masuk ke dalam undang-undang fidusia ya, undang-undang fidusia ya, terkait antara kreditur sama debitur. Ya, kalau yang sita di jalan atau ngambil di jalan itu mesti apa untuk sekarang itu memang harus dihindari. Karena apa? Karena untuk menghindari konflik horizontal ini. Kenapa saya bilang horizontal? Karena kan yang di bawah ini kan mereka hanya pelaksana seperti itu. Makanya taraf di atas yang harus lebih sigap, Bang. ya benar, seharusnya pemerintah hadir di situ. Hadir di situ ya, khususnya ya kita di sini kan ada apa? Ada badan awasnya, seperti OJK-nya atau ombudsman-nya, seperti itu makanya yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah harus hadir di situ untuk apa? Untuk menjawab keresahan masyarakat. Ya, keresahan masyarakat. Di satu sisi di situ kita peduli dengan debiturnya, yaitu konsumennya. Di sisi lain kita nggak boleh tutup mata terhadap krediturnya, yaitu pelaku usahanya. Kenapa? Karena pelaku usaha ini adalah salah satu penggerak roda ekonomi kita juga. Ya, betul. Oke, kita kembali ke BPPH itu sendiri, Bang ya. Untuk anggota BPPH yang Abang bilang tadi itu semuanya sudah ada apa? Surat beracara. Iya. Anggota-anggota yang segala macam. Iya. Kalau sekiranya ada rekan-rekan penjaga Pancasila yang ingin bergabung, apakah ada ruangnya? Ya. Bang, saya ini baru lulus nih, advokat nih, gitu kan. Kami ingin jadi kader pemuda Pancasila ya pasti, Bang ya. Yang pasti jadi kader pemuda Pancasila dulu, baru ya di training lah oleh abang-abang. Apa bisa seperti itu, Bang? Ya. Karena kalau dia mungkin dia di litigasi bisa. Non litigasi ya, karena kalau dia beracara dia harus magang, prosesnya lama, Bang. Prosesnya lama. Dia harus pendidikan, magang, pelantikan, ambil sumpah segala macam. Tapi untuk jadi kader pemuda Pancasila bisa dong, Bang ya? Bisa. Jadi kawan-kawan penjaga Pancasila yang ingin bergabung ke pemuda Pancasila, karena kita banyak badan-badan nih, salah satunya badan BPPH. Kita juga ada badan penanggulangan bencana, koperasi segala macamnya. Sebelum kita lanjut ngobrol ke Bang Bayu sama Bang Frans nih, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kami bisa lebih maju, bisa berinovasi, like dan komen, share sebesar-besarnya, share sebanyak-banyaknya agar abang-abang BPPH ini bisa tahu nih, masyarakat bisa tahu nih ada nih BPPH di Pemuda Pancasila yang bisa mengayomi, membantu mereka secara hukum. Terakhir, Bang, konsep atau visi misi BPPH itu sendiri, kedepannya seperti apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang? Ya. Silakan. Jadi konsep kita ke depannya untuk jangka panjangnya yang pasti kita akan membangun jaringan membangun rekan gitu untuk menjadi stakeholder kita. Kenapa? Karena yang pasti jangka panjangnya BPPH ini ya untuk mendorong nama besar pemuda Pancasila. Betul. Seperti itu. Betul. Amin. Mudah-mudahan BPPH Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum. Saya lupa terus nih. Jadi bisa terus eksis, bisa terus membantu masyarakat, membesarkan nama pemuda Pancasila, mengayomi atau mengadvokasi hukum kepada masyarakat setempat, khususnya Kalimantan Barat, dan bisa bermanfaat kepada masyarakat Kalimantan Barat. Terima kasih Bang Bayu, Bang Frans, semoga sukses selalu. Kalau seandainya nanti ada permintaan dari komen-komen netizen, Bang buka dong advokasi hukum atau apa namanya ya, konsultasi hukum, bisa kali Bang ya? Bisa. Jadi nanti akan kami lampirkan atau kami tulis di deskripsi alamat kami, alamat kawan-kawan BPPH, supaya bisa langsung bertemu beliau-beliau di sini. Oke, semangat selalu kawan-kawan Pensula, penjaga Pancasila. Semoga sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like,
and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang-abang ya. Yuk. Sama-sama.